Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Arisna Pramudia, NIM 19051214067 dari kelas sesi 2019B. Di sini saya selaku co-founder dari Mepak Smart Parking akan mempresentasikan bagaimana cara membentuk perusahaan Mepak Smart Parking ini. Di sini saya tidak sendiri, saya tidak dengan foundernya langsung, yaitu Brian. Saya Bernadette Ramadan. Saya sebagai founder dari MyPark. Saya NIM 106 dari SI19B. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari perusahaan MyPark. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan populasi yang terbesar. Ekonominya juga salah satu yang paling cepat tumbuhnya di dunia. Ya, dapat kita lihat aja, Indonesia itu salah satu anggota di G20. Ya, dengan dua aspek itu, ekonomi yang sangat besar dan masyarakatnya juga sangat banyak, tentu saja banyak sekali problematika yang sangat kompleks. Salah satunya yaitu transportasi dan spesifiknya yaitu lahan parkir. Ya, lahan parkir sendiri, Indonesia sendiri memiliki motor sebanyak 137,7 juta. Ya, dengan hampir setengah dari populasinya paling tidak memiliki satu motor. Jadi populasinya Indonesia itu 250 sampai 300 jutaan. Ya, di bawah Amerika Serikat di nomor 4 ya Indonesia, Amerika Serikat nomor 3. Next. Rumusan masalah. Ya, banyak sekali orang-orang yang memiliki usaha parkir, ya, terutama di dekat mal-mal besar. Tetapi kita tidak akan membuat parkir konvensional yang dibuat seperti orang-orang tersebut. Kami akan menciptakan sebuah teknologi parkir masa depan yang dengan mudah digunakan orang tanpa harus kesulitan. Ya, ini basisnya yaitu salah satu aspek yang kita pertimbangkan yaitu adalah kemudahan. Next. Ya, vision dari MyPark yaitu menciptakan penataan kota yang baik itu dimulai dari tempat parkir yang berbasis teknologi dan kemudahan. Jika penataan kotanya agar baik, ya salah satunya yaitu lahan parkir itu harus sesuai dengan jumlah motor yang ada. Jadi harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka kita harus memunculkan solusi lain. Ya, solusi lainnya yaitu tempat parkir yang berbasisnya teknologi. Ya, jadi satu lahan kecil dapat tumpuk-tumpuk menjadi ya misalkan 5 tingkatan lantai, dan itu nanti kendaraan tinggal memasukkan saja, lalu robot dan mesin-mesin hidrolik dan IoT akan mencarikan tempat parkir sendiri untuk kendaraan tersebut. Jadi sangatlah mudah daripada muter-muter di tempat parkir yang konvensional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh co-founder saya yaitu Dandi Pramudia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu misi dari Mepak sendiri yang bagaimana cara kita melayani customer. Yang pertama yaitu misinya menyediakan tempat parkir yang aman dan nyaman bagi pemilik kendaraan. Yang kedua, menjadikan tempat parkir modern berbasis IoT. Yang ketiga, menyediakan tempat parkir yang employee-less dan self-service. Yang keempat, mengimplementasikan robot dan artificial intelligence dalam sistem parkir. Yang kelima, yaitu melobi pemerintah daerah kota termacet di Indonesia untuk merevolusi parkir. Yang keenam, mengimplementasikan sistem pembayaran yang mudah dan menarik untuk kaum milenial. Selanjutnya, tujuan dari Mepak. Di Indonesia ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul, yang terutama yaitu kemacetan. Nah, di sini kemacetan itu disebabkan oleh banyaknya terutama. Kemudian yaitu analisis SWOT. Nah, di sini ada sering yaitu kekuatan. Parkir kita mudah diakses untuk konsumen karena berbasis internet, serta sistem parkir kita tidak menggunakan pegawai. Karena ini kita dapat memperbesar profit. Selanjutnya ada weakness, dan yang kita butuhkan sangat banyak, serta kita harus menjalin kerjasama dengan pemerintah. Nah, di sini tidak hanya pemerintah saja, kita juga mau kerjasama dengan investor-investor atau pemilik mall terutama. Yang selanjutnya itu opportunities. Di Indonesia banyak sekali parkir liar. Dengan adanya tempat ini membukakan solusi umum, dan juga kita bisa mempromosikan keamanan dan kenyamanan parkir yang kita sediakan. Nah, yang terakhir yaitu adanya kompetitor baru yang lebih handal dan memiliki modal yang besar, serta protes dari petugas parkir yang ada di sekitaran Mepak. Nah, untuk yang protes dari petugas parkir ini, kita bisa mengatasinya dengan cara menjadikan petugas parkir yang ada di sekitar itu contohnya sebagai security ataupun
informasi pertama lah sebelum customer tersebut lebih lanjut ke customer care-nya. Selanjutnya yaitu matrix dose yang sudah kita buat, yaitu strength dan opportunity menggunakan Kerman di Indonesia yang memiliki parkir kurang memadai dengan, yaitu selanjutnya weakness dan opportunity. Perusahaan kami butuh pendanaan yang sangat besar dan tidak memiliki dana tersebut kami, karena itu sesuai dengan roadmap tahun 2021 kita akan mencari venture capital. Selanjutnya adalah strength trade. Nah, kompetitor kita banyak menggunakan manusia, sedangkan kita 90%, otomatis kita memiliki serta kita memiliki e-money sendiri. Nah, sehingga konsumen akan lebih tertarik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu weakness dan trade. Kita akan mengadakan promo-promo lah untuk menarik customer. Nah, karena dengan adanya promo kita dapat menarik customer dan membuat nama kami dikenal oleh berbagai kalangan. Seperti itu. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mapping dari MyPark ini dengan strategi dari balance scorecard. Next. Nah, perspektif keuangan. Ya, sumber pendapatan dari MyPark sendiri itu kebanyakan dari kita membuka lahan parkir dengan sistematika MyPark. Jadi 100% itu milik kita, jadi tidak ada bagi profit dan lain sebagainya. Ya, karena kita itu 70%-nya menggunakan otomatisasi dan 20%-nya yaitu ya IoT dan internet dan lain sebagainya, dan 10%-nya itu tenaga manusia yang sangat kecil dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, kami berharap itu dapat memperbesar margin profit kami. Yang kedua yaitu pendapatan kami untuk dari menjual teknologi dan paten ke pihak ketiga, yang dalam hal ini yaitu pemerintah dan swasta. Swasta itu contohnya seperti mall, perkantoran yang sangat besar dan gedungnya tinggi, itu contohnya, yaitu dapat menjadi sumber pendapatan, yaitu kita tuh menjual sistem kita ke pihak swasta tersebut. Ya, jadi dapat menjadikan sumber pendapatan. Untuk masalah berbagi profitnya itu masalah nomor 2, karena ya, itu sesuai kontrak dan perjanjian kita dengan kedua belah pihak. Untuk selanjutnya itu kelemahan keuangan. Nah, perusahaan kami MyPark memiliki kelemahan dalam bidang keuangan, yang salah satunya yaitu untuk memulai bisnis ini membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena kita membutuhkan pompa kacau hidrolik dan sistem robotik, serta kita juga membutuhkan sistem informasi yang sangat canggih. Untuk sistem informasi ini dapat kita siasati dengan kita membuat sendiri. Akan tetapi untuk robotik dan IoT, robotik dan sistem hidroliknya kita tidak bisa membuat sendiri, jadi kita membutuhkan dari pihak ketiga, dan untuk itu kita membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ya, dengan ini maka kita perlu mencari modal di pasar modal, ya, atau dalam kata lain venture capital. Next. Nah, perspektif pelanggan. Kedepannya itu MyPark akan diprediksi memiliki banyak pelanggan. Dapat kita lihat itu di Indonesia banyak sekali orang yang masalah parkir di Indonesia. Jadi misalkan ada orang yang ingin datang ke sebuah bangunan A misalkan. Nah, itu karena di situ penuh semua parkirnya, maka dia harus parkir di jauh, misalkan di lapangan yang tempatnya sangat jauh sekali dari bangunan tersebut. Dengan adanya MyPark ini ya, kita diharap dapat mengakomodir orang-orang tersebut yang kesulitan mencari parkir. Ya, dengan otomatisasinya dan IoT, maka MyPark ini akan membuat orang-orang tertarik untuk parkir ke tempat kita, ya. Karena dengan otomatisasi kan otomatis kita tidak perlu memperkerjakan tukang parkir. Jadi kita hampir semua operasionalnya otomatis semua. Jadi ya ini self service dan mandiri, dan tidak ada pegawainya. Nah, untuk kelompok inti dari pelanggan kami yaitu ya itu yang menggunakan lahan parkir kita, yang langsung dari kita, bukan yang pihak ketiga tadi, yang langsung dari kita. Jadi itu merupakan salah satu kelompok inti dari kami. Yaitu yang kedua yaitu ada kelompok penunjang, yaitu yang orang yang membeli sistem kami dan paten kami.
Ya, kita akan menjual sistem kami ke pihak swasta seperti mall dan supermarket. Layanan purna jual. Untuk layanan parkir MyPark sendiri, jika ada keluhan dari pelanggan, maka dapat menghubungi customer support MyPark. Sehingga kami memastikan bahwa pelanggan akan selalu puas menggunakan jasa parkir MyPark. Sedangkan untuk pelanggan dari pihak ketiga yang membeli sistem parkir milik MyPark seperti pemerintah, pihak swasta, dan lain sebagainya, MyPark akan menyediakan garansi dan bantuan hingga 3 tahun. Kami harus memastikan bahwa pelanggan strategis kami selalu mendapatkan jaminan yang terbaik dalam otomatisasi parkir. Ya, karena jika tidak baik, maka mereka akan lari ke solusi lain, ke kompetitor kami. Jadi kita akan harus memastikan bahwa pelayanan kita benar-benar baik. Next. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu kapabilitas pekerja. Nah, untuk MyPark akan menggunakan pekerja dari kebanyakan di bidang IT, ya, yang terutama memiliki kemampuan di teknik informatika dan sistem informasi. Ya, ini bukan harus berarti lulusan S1 atau D3 minimal, itu bukan. Yang penting mereka memiliki skillnya. Lulusan SMA, SMP pun boleh berpendaftar. Yang penting mereka memiliki skill dari yang kita butuhkan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kapabilitas sistem informasi, karena perusahaan MyPark 90% operasinya menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, teknologi yang mutakhir dalam pengembangan sistem informasi dan keamanan cyber. MyPark akan meluncurkan aplikasinya di Android dan iOS untuk memudahkan pengguna. Untuk iklim organisasi sendiri, dalam organisasi pekerjaan MyPark, kita menggunakan sistem yang membangun satu sama lain, sehingga seluruh pegawai dapat mengkritik satu sama lain meskipun atasan sekalipun. Karena dari kritikan tersebut, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan dan membuat lebih baik. Serta MyPark juga membuat suasana dalam kantor senyaman mungkin sesuai dengan standar internasional. Untuk kesimpulan, akan disimpulkan oleh rekan saya sebagai co-founder yaitu Dandi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bian